Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zamin qail, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas awal-awal dari surat Al-Ghasyiyah, yang mana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghasyiyah ini ada dua golongan manusia. Ya, dua golongan manusia setelah hari kiamat kelak. Golongan yang pertama sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah mereka yang wujuhu yauma idzin khasyiah, mereka yang wajahnya tertunduk lesu, mereka khusyuk di akhirat sana karena mereka tahu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan mengambil golongan yang kedua, yang tentunya kita semua berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ke dalam golongan yang kedua ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-8, wujuhu yauma idzin na'imah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika itu banyak wajah-wajah yang berseri-seri, banyak wajah-wajah yang terpancar kebahagiaan darinya. Lisaiha radiyah. Kenapa dia berseri-seri? Kenapa dia senang? Kenapa terpancar kebahagiaan dari wajahnya? Lisaiha radiyah. Karena usaha yang dia lakukan dalam kehidupan di dunia menjadikan dia ridho. Subhanallah. Kan kita terkadang kalau seandainya ya seseorang melakukan suatu usaha, ketika usahanya berhasil, wah dia terlihat sangat senang sekali. Ya mungkin sekarang ini kan kita tahu musim-musimnya bagi rapot. Ketika seorang anak melihat, wah nilai hasil saya, wah bagus di rapot saya, maka wah dengan senang hati dia menunjukkan kebahagiaannya. Nah demikian pula dengan kelompok yang kedua ini. Kelompok yang kedua ini kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin na'imah lisaiha radiyah. Dia memancarkan kebahagiaan dari wajahnya, terlihat kesenangan dari wajahnya. Kenapa? Karena usaha yang dia lakukan dalam kehidupan di dunia, ibadahnya dia, ya sholatnya dia, sedekahnya dia, puasanya dia, baktinya dia sama orang tua, berbuat baiknya dia terhadap tetangga, yang membantu sesama, ya kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu menjadikan dia ridho di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin na'imah lisaiha radiyah, menunjukkan bahwa mereka yang dimasukkan ke dalam surga itu menampakkan, ya akan benar-benar merasakan kebahagiaannya, apakah itu secara lahir ataupun secara batin. Apakah sesuatu yang terlihat oleh orang-orang atau sesuatu yang dirasakan oleh hatinya, ya dirasakan oleh jiwanya. Karena ini jarang bertemu. Dua kebahagiaan ini jarang bertemu, kebahagiaan lahir dan juga kebahagiaan batin. Ini jarang ada pada diri seseorang dalam kehidupan di dunia ini. Terkadang ada, memang terkadang ada, tapi pada umumnya manusia tidak bisa merasakan hal tersebut. Dan kalau merasakan pun tidak akan selama-lamanya.
Ya sesaat merasakan, besok atau lusa akan hilang salah satu dari keduanya. Berapa banyak kita melihat orang berkelimangan dengan kesenangan. Wah, terlihat dia senang, terlihat dia bahagia, padahal hatinya penuh dengan kesusahan, padahal hatinya penuh dengan kesulitan, padahal hatinya penuh dengan kesempitan, kesedihan yang ada di dalam hatinya. Artinya tidak tampak, tidak seimbang. Batinnya dalam keadaan tertekan, batinnya dalam keadaan sedih, sementara lahirnya dia menunjukkan dalam keadaan senang. Kenapa dia senang? Oh, karena dia memiliki rumah yang besar, karena dia memiliki kendaraan, karena dia memiliki kekayaan. Tapi batin tidak bisa dibohongi. Ya, jadi tidak seimbang. Demikian pula dengan sebaliknya, tidak sedikit dari kaum muslimin, dia rajin ibadah misalnya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat malam, melaksanakan sholat sunnah, dia mungkin bersedekah, dia berbuat kebaikan ini itu dan lain sebagainya. Batinnya dalam keadaan senang, batin dalam keadaan bahagia, tapi terkadang zahirnya merasakan kesakitan. Misalnya dia mengalami atau memiliki penyakit mah misalnya. Ya, dia memiliki penyakit mah, dia tidak bisa menyembunyikan, mesti wajahnya ini merasakan rasa sakit yang dia rasa. Padahal batinnya itu dalam keadaan senang, batinnya dalam keadaan lapang. Ya, jadi kalau dalam kehidupan di dunia, terkadang ini tidak sejalan antara apa yang berada di dalam batin dan apa yang ada secara lahiriah. Beda dengan kehidupan di surga kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin naimah. Ya, ini berhubungan dengan badannya dia, dengan zahirnya dia, lisaiha radiyah, karena dia merasa ridho. Ya, dia merasa senang, dia merasa bahagia dengan usaha yang dia rasakan. Makanya para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala itu setelah masuk ke dalam surga nggak mau keluar lagi. Orang yang masuk ke dalam surga, dia tidak mau keluar lagi dari dalam surganya. Dia kalau sudah diberikan istana oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam istananya dan dia tidak mau keluar lagi dari istananya tersebut. Oleh karena itu dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yabghuna anha hiwala. Orang yang sudah masuk ke dalam surga, orang yang sudah masuk ke dalam rumahnya di sana, la yabghuna anha hiwala. Dia tidak mau keluar, nggak mau keluar. Dia sudah benar-benar nyaman di dalamnya. Kenapa? Karena secara lahir dan batin itu dalam keadaan senang, secara lahir dan batin dalam keadaan berbahagia. Beda dengan kehidupan di dunia. Dalam kehidupan di dunia, orang punya rumah sebesar apapun juga, orang punya rumah seindah apapun juga, orang punya rumah selengkap apapun juga, lama-kelamaan ketika dia tinggal di dalamnya akan merasa bosan. Dia melihat rumah temannya, atau mungkin dia lihat rumah saudaranya, dia lihat rumah tetangganya, wah rumah dia lebih bagus ya dari rumah saya. Wah, kalau rumah saya catnya diganti warna ini enak ya. Wah, kalau saya ikut rumah dia, ya kompor yang ada ya dibentuknya adalah seperti ini, dapurnya letaknya di sini, rumahnya dirubah seperti itu dan lain sebagainya, maka sama dia akan dirubah. Ini dalam kehidupan di dunia. Ya, dalam kehidupan di dunia, manusia tidak ada yang tinggal di satu rumah kemudian dia nggak ada keinginan untuk keluar. Itu nggak ada. Mesti dia ada keinginan. Ya, dia melihat rumah orang, wah perasaan rumah orang lebih bagusnya dari rumah saya, perasaan rumah orang lebih nyamannya dari rumah saya. Wah, ini enak ya, kok penataan ruangannya ini lebih bagus dibandingkan dengan penataan ruangan yang ada di rumah saya. Makanya jangan heran kalau kita melihat rumah seseorang itu terkadang dirubah-rubah. Ya, terkadang mungkin ada penambahan kamar, mungkin ada pemindahan ruang tamu, mungkin ada perubahan warna cat rumahnya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena manusia akan merasa bosan dengan apa yang dia miliki dalam kehidupan di dunia ini. Beda dengan mereka yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh mereka? Wa qalu, kata Allah dalam surat Fatir ayat 34 dijelaskan, wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Orang yang dimasukkan ke dalam surga itu akan mengatakan, pertama kali dia akan katakan alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dari kami seluruh kesedihan.
Sudah, orang masuk ke dalam surga tidak pernah akan merasakan yang namanya kesedihan lagi. Ya, makanya dia mengatakan, ya pertama kali dikatakan alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala laghafur, Maha Pengampun, syakur, dan zat yang maha disyukuri. Kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada hambanya dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ghafurun syakur, niscaya tidak akan bisa manusia masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena terlalu banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, tapi begitu banyaknya manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikarenakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi beda antara kehidupan di dunia dan kehidupan di surga kelak. Di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin na'imah li sa'yiha radiyah. Wajah mereka itu kenapa? Karena usaha yang dia lakukan, dia merasa ridho atas hasil yang dia usahakan di dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian selanjutnya para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa sih dia bisa berseri-seri wajahnya, kenapa sih dia bisa berbahagia lahir dan batinnya? Ya, karena diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut kata Allah, fi jannatin aliyah, dia akan ditempatkan di surga yang tinggi. Dunia tempat kita tinggal, di atas kita ada langit. Ingat, semua ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan ditempatkan di mana? Akan ditempatkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya surga ini sudah sesuatu yang paling tinggi, ya, di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sudah tidak ada apa-apa lagi. Di bawah kita ada neraka jahanam. Di bawah ada neraka jahanam. Nah, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya kelak, wajahnya berseri-seri, usahanya dia ridho atas hasil yang dia usahakan, akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga yang sangat tinggi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi jannatin aliyah? Kata para ulama, ya, ditempatkan seseorang di tempat yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dalam kehidupan di dunia mereka dihinakan oleh orang-orang. Karena dalam kehidupan di dunia terkadang orang-orang Islam ini dihinakan oleh orang-orang kafir. Orang-orang Islam direndahkan oleh orang-orang kafir. Dikarenakan dalam kehidupan di dunia mereka direndahkan, mereka dihinakan, mereka dilecehkan, mereka diasingkan, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka akan mendapatkan kemuliaan dengan ditempatkan di tempat yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, negeri akhirat, ya, negeri akhirat itu kami siapkan untuk orang-orang yang tidak berbuat kesombongan dan juga kerusakan di muka bumi. Orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi, jangan harap dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah dengan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan-ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menyombongkan diri atas kenikmatan yang Allah berikan, ya, kepada dirinya, maka dia akan ditempatkan di negeri akhirat pada tempat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, wal aqibatu lil muttaqin. Ingat, ya, tempat kesudahan, tempat yang terbaik disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk orang-orang kaya, untuk orang-orang yang berparas tampan dan cantik, untuk orang-orang yang memiliki kekuatan? Bukan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal aqibatu lil muttaqin. Ya, akhir, ya, tempat yang terbaik disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
Ya, di sini para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan surga yang tinggi untuk mereka-mereka yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang kenikmatan surga tidak perlu untuk kita bicarakan. Kenapa? Sudah tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya dalam kehidupan di surga kelak. Bayangkan, kita lihat orang yang terakhir masuk ke dalam surga saja. Orang terakhir masuk ke dalam surga. Ya, kita tahu bahwasanya ada manusia-manusia, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga secara langsung. Dia melewati jembatan yang ada di atas neraka jahanam dengan begitu cepatnya. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat kuda berlari dengan kencang, ada yang secepat manusia berlari dengan kencang, ada yang secepat manusia berjalan biasa, ada yang secepat manusia merangkak. Ya, ada sifat manusia merangkak, ya pelan-pelan dia hampir jatuh, ya tapi dia berusaha untuk berdiri lagi, hampir jatuh, berusaha lagi untuk berada di atas jembatan tersebut hingga akhirnya dia selamat melewati jembatan yang ada di atas neraka jahanam. Ada juga orang-orang yang walaupun dia memiliki iman di dalam dirinya dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, mereka diazab di dalam neraka jahanam sesuai dengan besar kecilnya dosa yang dia lakukan. Ketika tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, maka dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka jahanam. Nah, di antara mereka yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, yang terakhir keluar dari neraka jahanam, itu dia merangkak. Ya, dia merangkak dari dalam neraka jahanam dalam keadaan tubuh yang gosong. Bukan dalam keadaan tubuh yang bersih. Bukan dalam keadaan tubuh yang harum wangi, tidak. Dalam keadaan gosong tubuhnya karena sudah dibakar sekian lama di dalam neraka jahanam. Ketika dia keluar, dia melewati sungai, ya sungai kehidupan. Dia masuk ke dalam sungai tersebut, keluar dalam keadaan bersih. Subhanallah. Ya, dalam keadaan bersih, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia masuk ke dalam surga. Dalam riwayat dijelaskan orang yang terakhir masuk ke dalam surga itu dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepadanya sebuah pohon. Allah menunjukkan kepadanya sebuah pohon. Maka orang mengatakan, "Ya Allah, dekatkan aku ke pohon tersebut." Ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hambaku, aku khawatir kalau aku berikan apa yang kau minta, engkau akan meminta yang lebih dari itu." Tidak ya Allah. Bayangkan, orang yang begitu ya dahsyatnya merasakan azab di neraka jahanam, melihat pohon yang rindang, merasakan akan sejuk sekali berteduh di bawah pohon tersebut, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia berada di bawah pohon tersebut, dia melihat pohon yang lain yang dekat dengan pintu surga yang jauh lebih indah dibandingkan dengan pohon yang dia berada di bawahnya. Maka dia pun mengatakan, "Ya Allah, dekatkan aku ke pohon tersebut ya Allah." Ya, ke pohon yang berikutnya. Kata Allah, "Wahai hamba, bukankah engkau telah berjanji ya untuk tidak meminta selain ya apa yang kau minta sekarang ini, yang kau rasakan sekarang ini?" Kata ini, "Ya Allah, aku berjanji ya Allah tidak akan meminta lagi setelah itu kalau engkau jadikan aku bisa berada di bawah pohon tersebut." Ya, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sudah berada di bawah pohon yang berikutnya di dekat dengan pintu surga, dia mendengar suara-suara kenikmatan dari dalam surga, kesenangan-kesenangan dari dalam surga. Maka orang itu mengatakan, "Ya Allah, aku tidak sabar untuk menahannya ya Allah. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan kepada hamba tersebut, "Wahai hambaku, bukankah engkau telah berjanji tidak akan meminta ya selain daripada yang engkau rasakan sekarang ini?" Kata, "Ya Allah, aku tidak kuat ya Allah merasakan ini karena aku berharap ingin masuk ke dalam surga." Maka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Setelah masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala pertunjukan kepada orang ini seolah-olah surga sudah penuh. Subhanallah. Jadi dia masuk bingung, akan tinggal di mana? Ini milik si fulan, ini milik si fulan, ini semuanya sudah dimiliki oleh orang-orang. Dia tidak memiliki tempat. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan tempat kepadanya. "Wahai hamba," kata Allah Subhanahu wa taala, "maukah engkau aku berikan istana sebagaimana seorang raja dalam kehidupan di dunia?" Kata orang ini, "Ya Allah, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin?" Ya Allah, apakah engkau memperolok-olokku sementara engkau adalah Rabb penguasa alam semesta? Ya.
Maka tersenyum Allah Subhanahu wa taala mendengar perkataan orang tersebut. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istana, bukan istana yang biasa, bahkan dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih besar dibandingkan dengan istana seorang raja dalam kehidupan di dunia, lebih indah dibandingkan dengan istana seorang raja dalam kehidupan di dunia. Ini orang yang terakhir dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan mereka yang dimasukkan lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga? Bagaimana mereka yang ditempatkan di tempat-tempat yang tinggi dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Ingat, surga itu ada 100 tingkatan. Ya, surga itu bukan hanya satu tingkatan. Ya, yang kata para ulama, kalau seandainya surga itu satu tingkatan saja, niscaya akan mencukupi semua orang yang dimasukkan ke dalam surga. Semua orang yang dimasukkan ke dalam surga di dalam satu tingkatan saja, itu akan mencukupi mereka, akan membuat mereka puas. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan 100 tingkatan surga untuk mereka yang dimasukkan ke dalam surga. Kenikmatan yang tidak mungkin untuk bisa dibayangkan. Makanya dalam surat As-Sajdah Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Ya, manusia tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang kami sembunyikan untuk mereka min qurrati ayun, dari sesuatu yang menyejukkan mata ketika memandangnya. Kenapa? Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Katanya kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan di dunia ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang tidak ada tandingannya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ya, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah berbahagia, aflah, beruntung, telah sukses al-mu'minun, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan sukses? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un, adalah mereka yang khusyuk di dalam salat-salatnya. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan mereka yang menunaikan kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sampai ke firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul warithun, merekalah yang mendapatkan warisan, yang menerima warisan. Apa warisannya? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu mereka yang mendapat warisan berbentuk surga firdaus dan mereka kekal di dalam surga tersebut. Bisa dilihat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Di sana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang-orang beriman mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan yang ada dalam surga, ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladul ayun wa antum fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya, di dalam surga, ma tashtahihil anfus, apa yang diinginkan oleh jiwa. Ya, kita menginginkan apa? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau apa? Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin apa? Difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diinginkan oleh jiwa, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kehidupan di dunia. Dalam kehidupan di dunia, terkadang ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus berusaha. Setelah kita usaha, belum tentu tercapai. Setelah kita usaha, belum tentu tercapai, belum tentu kita bisa mendapatkannya. Beda dengan di surga. Di surga hanya kita berkeinginan saja. Ya, belum kita mengucapkan. Misal, oh, saya pengen makan apel, langsung ada apel di hadapan kita. Oh, saya ingin pergi ke sana, langsung diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa pergi ke sana. Oh, saya ingin membuat apa, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang petani pun, para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang sahih dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang petani yang meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bercocok tanam di surga. Bayangkan, untuk bercocok tanam di surga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia menanam, tidak lama kemudian langsung tumbuh dengan hasil yang jauh lebih baik dari apa yang dia dapatkan dalam kehidupan di dunia. Ya, semua apapun yang diinginkan oleh orang yang dimasukkan ke dalam surga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya.
Wa fiha ma tastasihil anfus wa taladul a'yun wa antum fiha khalidun. Dan ingat kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalian akan kekal di dalam surga. Kehidupan di dunia tidak ada yang kekal. Kehidupan di dunia hanya sementara dirasakan oleh manusia, yang kadang manusia senang dan kadang juga manusia bersedih. Beda dengan kehidupan di akhirat kelak. Dijelaskan di sini oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, wa minal ma'lum annahu fi yaumil qiyamati nuzulus samawati asab wal ardina wa la yabqa illal jannah yatazulu as-samawatu sab'. Ya, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, sebagaimana diketahui bahwa pada hari kiamat kelak langit-langit akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula dengan bumi akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yabqa illal jannatu wan nar, dan tidak tersisa kecuali hanya surga dan neraka saja. Manusia tidak memiliki pilihan yang lain, ya, surga atau neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tentunya kita semua berharap mendapatkan kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kenikmatan yang dirasakan juga oleh penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Dia tidak akan mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Tidak akan mendengar perkataan yang tidak ada manfaatnya. Kita dalam kehidupan di dunia, terkadang kita ini merasa kesal, ya, ketika mendengar orang yang sedang berbicara. Orang sedang berbicara, kita tahu misalnya, ya, kita tahu si fulan atau si fulana ini berbohong. Ya, kita tahu di dalam majelis misalnya, wah, dia cerita tentang ini tentang itu, kita tahu dia ini bohong. Ya, kita tahu dia itu bohong. Makanya kita merasa nggak enak mendengarkannya. Saya ini tahu dia ini berbohong, tapi nggak enak untuk bicara kepada orang lain. Jangan percaya dia bohong. Nggak enak kita. Kenapa? Karena memang kebiasaan dia berbohong. Semua orang juga tahu kebiasaan dia adalah orang yang suka berbohong. Ini dalam kehidupan di dunia. Ya, terkadang kita mendengar omongan orang, ini orang ngomong kok nggak ada manfaatnya. Ya, seolah-olah misalnya dia membicara, ya, kita bertemu dengan teman kita atau bertemu dengan saudara kita atau bertemu dengan siapapun juga, misalnya menceritakan itu lagi yang diceritakan oleh dia. Ini nyata. Terkadang kita mendapatkan ada orang yang cerita itu lagi, sehingga kita bosan mendengarkannya. Ini orang ngomong ini lagi. Udah sekian kali saya mendengarkannya, udah 100 kali saya mendengarkannya keluar dari mulut dia, tapi terus diomongkan oleh dia. Inilah perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak manfaat, perkataan yang tidak menyenangkan bagi kita untuk mendengarnya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi para penghuni surga, la tasma'u fiha laghiyah. Mereka tidak akan mendengarkan perkataan-perkataan yang lagu, perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Bal kullu ma fiha jid. Bahkan seluruh apa yang berada di dalamnya sungguh-sungguhan, ya, isinya salam, saling mengucapkan salam ketika bertemu antara satu penghuni surga dengan penghuni surga yang lain. Ya, setiap hari mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang yang berada di dalam surga, ya, orang-orang yang berada di dalam surga itu mereka hanya ada dua yang keluar dari mulut mereka. Yang pertama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua mengingat kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan olehnya dalam kehidupan di dunia. Para penghuni surga itu akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesama mereka. Kita misalnya, ya, satu keluarga masuk surga akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Kita satu pertemanan akan dipertemukan kita dengan teman-teman kita dalam kehidupan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau semuanya masuk ke dalam surga. Ketika berkumpul, ketika bertemu pun nggak akan mengatakan perkataan yang sia-sia, tidak, akan mengatakan perkataan yang nikmat untuk didengar, akan mengatakan perkataan-perkataan yang menyenangkan ketika didengar oleh orang-orang yang mendengarnya. Makanya para ulama mengatakan akan mengingat kejadian-kejadian menyenangkan yang dirasakan olehnya dalam kehidupan di dunia. Ingat nggak ketika kita sama-sama hadir ke majelis ilmu? Dengan kita hadir ke majelis ilmu, subhanallah, lisa'iha radiyah, kita teringat firman Allah Subhanahu wa taala, karena usahanya tersebut dia menjadi ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Ingat nggak ketika kita sama-sama mengumpulkan donasi misalnya untuk membantu orang-orang yang kesusahan? Ingat nggak ketika kita sama-sama berpuasa di bulan Ramadan kita bertemu? Ingat nggak ketika kita saling menasihati di dalam kebaikan-kebaikan? Jadi ya kesenangan-kesenangan yang diceritakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Beda dengan kehidupan di dunia. Terkadang dalam kehidupan di dunia, ya terkadang ada orang-orang yang menceritakan sesuatu yang membuat kita sedih, membuat kita malu. Misalnya kita pernah melakukan suatu perbuatan yang kita sendiri malu, ya ditertawakan oleh orang-orang. Ketika sedang kumpul, kadang diingatkan, ingat nggak waktu itu kamu berbuat seperti ini? Kita menjadi malu. Ini dalam kehidupan di dunia. Dalam kehidupan di akhirat, semua dilupakan oleh Allah. Kesedihan-kesedihan semuanya dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akan diingat oleh seseorang hanyalah kesenangan-kesenangan. La tasma'u fiha laghiyah, fiha ainun jariyah. Di dalamnya, di dalam surga, para penghuni akan merasakan ainun jariyah, mata air yang mengalir. Ya, bedakan antara mata air yang berada di dalam neraka jahanam dan mata air yang berada di dalam surga. Mata air yang berada di dalam neraka jahanam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum dari mata air yang sangat panas. Ainin aniyah, mata air yang sangat panas sekali. Tapi lihat penghuni surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fiha ainun jariyah. Mereka akan mendapatkan di dalam surga mata air yang mengalir. Bukan mata air yang tergenang, yang diam, tidak, tapi mata air yang mengalir. Tentunya berbeda perhatian kata Allah Subhanahu wa taala antara mata air yang tergenang dan mata air yang mengalir. Kalau mata air yang tergenang, ya para ulama menjelaskan kenapa Allah mengatakan fiha ainun jariyah, mata air yang mengalir, karena kalau mata air tergenang, lama kelamaan dia akan kotor airnya. Airnya akan menjadi kotor. Dikarenakan mungkin ada kotoran debu yang masuk ke sana, mungkin ada orang yang membuang sampah ke sana, mungkin ada orang yang buang air kecil, buang air besar, melakukan perkara-perkara yang mengotori sumber air yang tergenang tersebut. Beda dengan air yang mengalir. Air yang mengalir, perhatian makan Allah Subhanahu wa taala, dia akan terus-menerus bersih. Kenapa? Terus-menerus dia keluar. Terus-menerus dia mengeluarkan air. Ya, dia mengalir, ini tetap dalam keadaan penuh. Jadi mengalir penuh lagi, terus-menerus dalam keadaan mengalir. Makanya ya para ulama menjelaskan bahwasanya kenapa di surga orang-orang beriman disiapkan mata air yang mengalir sehingga airnya menjadi selalu baru. Bukan air yang kemarin, bukan air yang bekas, tapi air yang terus-menerus diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungai-sungai yang ada di dalam surga yang akan dirasakan oleh penghuni surga sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Muhammad ayat ke-15, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fiha anharum min ma'in ghairi asini wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribina wa anharum min asalim musaffa." Kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam surga ya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 sungai. Sungai yang pertama adalah sungai air biasa yang dia tidak akan berubah rasa, warna maupun baunya. Ya, dia tidak akan berubah sama sekali. Atau dalam keadaan murni, selalu dalam keadaan murni. Tidak mungkin akan ada ya sesuatu yang mengotori air tersebut. Kemudian sungai yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dari susu yang tidak akan berubah rasanya. Yang ketiga min khamril ladzatil lisyaribin, dari khamar yang lezat ketika diminum oleh peminumnya. Kemudian yang keempat wa anharum min asalim musaffa, ya sungai dari madu yang dibersihkan, yang disaring sehingga dia menjadi madu yang bersih. Subhanallah. Ya, 4 jenis sungai akan dirasakan oleh para penghuni surga tanpa terkecuali. Apakah dia yang berada di surga yang paling tinggi ataupun mereka yang berada di surga yang paling rendah, semuanya akan merasakan ke-4 sungai tersebut. Fiha ainun jariyah,
Kemudian dijelaskan juga oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, jariyah di sini ay tajri haitsu arada ahluha la tahtaju ila hafri saqiyah. Dia akan mengalir. Mengalirnya bagaimana? Tidak sama dengan mengalirnya air yang ada di dunia ini. Kita kalau mau mengalirkan air yang ada di dunia, kita harus menggali. Ya, kita harus menggali, membuat saluran sehingga air akan lewat di tempat yang kita inginkan. Kalau di surga kita tinggal tunjuk, para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan saya ingin sungai saya ini mengalir ke arah sana. Saya ingin sungai ini naik ke lantai yang kedua misalnya. Ya naik ke atas yang lebih tinggi, kemudian turun lagi nanti di sana, semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya fiha ainun jariyah. Ingat, di surga tidak sama dengan di dunia. Di dunia, air mesti dari atas turun ke bawah. Ini dalam kehidupan di dunia. Tapi di surga, semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surga, kita menginginkan sungainya naik ke atas, maka sungai akan mengalir naik ke atas. Ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, fiha ainun jariyah. Kemudian di antara kenikmatan juga yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ya fiha ainun jariyah fiha sururum marfu'ah. Setiap mereka di dalamnya akan diberikan singgasana yang ditinggikan. Subhanallah, sururum marfu'ah. Surur itu adalah sesuatu yang biasa digunakan oleh seseorang untuk duduk, misalnya untuk nyantai-nyantai. Sarir, ya maka dalam bahasa Arab tempat tidur dikatakan dengan sarir. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya para penghuni surga akan diberikan tempat tidur atau singgah-singgasana yang tinggi, bukan singgasana yang rendah. Kenapa ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama, ya tempat duduknya mereka, tempat nyantainya mereka ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar para penghuni surga bisa melihat ke seluruh penjuru tempat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Seseorang diberikan istana yang sangat luas sekali. Kalau seandainya diberi tempat yang rendah, dia kalau mau melihat harus naik dulu, harus berdiri. Ini tidak dengan para penghuni surga. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat duduk mereka, singgasana mereka yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga para penghuni tinggal melihat, oh di sana kebun milik saya. Oh di sana ada pohon itu yang saya inginkan. Oh di sana sungai sesuai yang saya inginkan mengalir ke arah sana. Oh itu sesuai, ya dirasakan penuh kenikmatan ketika melihatnya. Makanya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu khawatir, oh kalau ditinggikan berarti kita memerlukan sesuatu untuk naik ke atasnya. Ini bukan dalam kehidupan di dunia. Dalam kehidupan di surga, ketika kita mendekati singgasana tersebut, maka dia akan merendah untuk kita akan naik ke atasnya, kemudian dia akan meninggi kembali sesuai dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Fiha sururum marfu'ah wa aqwabum mawdu'ah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala juga akan disiapkan ya aqwabum mawdu'ah, ya gelas-gelas yang diletakkan. Di sini Syekh Muhammad Shalih Utsaimin ketika menjelaskan sebelumnya fiha sururum marfu'ah, singgah-singgasana yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara manfaatnya kata Syekh aliyah yajlisuna 'alaiha yatafakkahun. Ya, dia adalah tempat yang tinggi, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk mereka di sana dan mereka bersenang-senang di atas singgasana tersebut. Dalam ayat yang lain dalam surat Yasin Allah berfirman, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Hum wa azwajuhum, mereka dan istri-istri mereka dengan pasangan-pasangan mereka fi dhilal, berada di bawah naungan. Artinya benar-benar terlindungi di bawah naungan alal araiki muttaqiun. Mereka di atas arikah singgasana mereka saling bersandar. Artinya dengan sandar, dengan nyantainya. Gimana sih kalau seseorang sedang kumpul, terkadang kan ada yang sambil duduk, ada yang sambil tiduran, sambil nyender. Nah itulah kondisi manusia di dalam surga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yasin ini dijelaskan oleh Allah, hum wa azwajuhum, mereka dan istri-istri mereka, mereka dan pasangan-pasangan hidup mereka. Artinya dijelaskan oleh Rasul dalam hadis yang sahih, di surga tidak ada orang yang tidak memiliki pasangan. Di surga tidak ada orang yang tidak memiliki pasangan. Semua penghuni surga pasti punya pasangan.
Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak menikah misalnya? Seorang laki-laki tidak menikah sampai dia meninggal dunia, tapi dia melakukan menjadi orang yang taat. Dia dengan ketaatannya diridhoi oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia memiliki pasangan? Akan dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka para wanita yang juga tidak menikah dalam kehidupan di dunia ini. Ini laki-laki di dunia tidak menikah, wanita ketika di dunia tidak menikah, dua-duanya sama-sama dimasukkan ke dalam surga, akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka. Atau juga mungkin juga mereka misalnya ya seorang perempuan yang dia memiliki suami, dia masuk ke dalam surga, suaminya masuk ke dalam neraka. Maka orang ini pun, wanita ini pun akan dipersatukan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan laki-laki yang belum memiliki pasangan. Misalnya juga ada ya seorang suami, dia masuk surga, istrinya masuk neraka, maka akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya. Atau mungkin akan dipertemukan dengan laki-laki yang meninggal dunia dalam keadaan belum pernah menikah di dunia, maka dipertemukan di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wanita yang seperti itu. Ya, jadi dalam hadis yang sahih dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa di surga tidak ada seorang pun yang tidak memiliki pasangan, semuanya memiliki pasangan. Kalau mereka yang dalam kehidupan di dunia ya mereka hidup bersama kemudian meninggal sama-sama dimasukkan ke dalam surga, maka digabungkan kembali suami istri, dikumpulkan kembali dengan suami istrinya di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula dengan orang-orang yang tidak memiliki pasangan, ketika di surga akan diberikan pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fiha surur marfuah wa aqwabu maudu'ah. Dan juga akan ada gelas-gelas yang diletakkan. Apa maksud dari gelas-gelas yang diletakkan? Dijelaskan oleh para ulama. Ya, gelas-gelas yang diletakkan maksudnya kita tidak harus bersusah payah untuk mencari gelas. Kita tidak harus bersusah payah untuk mengambil gelas. Kita tidak harus bersusah payah untuk mencuci gelas ketika kita ingin menggunakannya. Semuanya dalam keadaan tersedia. Kita ingin minum air apa nih? Kita memiliki 4 sungai. Oh, saya ingin meminum air susu. Disiapkan, kita memiliki pelayan-pelayan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melayani kita. Oh, saya ingin minum air susu, langsung dituangkan oleh si pelayan, maka kita meminumnya. Oh, saya ingin meminum khamr, dituangkan oleh pelayan, kita tinggal meminumnya. Saya ingin meminum air madu, dituangkan oleh pelayan kita tinggal meminumnya. Kemudahan dirasakan oleh para penghuni surga. Wa aqwabum mawdu'ah. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa namariqu masfufah. Namarik yaitu bantal, jamak dari numruqah. Bantal-bantal masfufah, dalam keadaan tersusun rapih. Ya, biasanya dalam kehidupan di dunia, ya tidak sedikit kita mendengar para ibu itu terkadang mengeluh. Kenapa para ibu mengeluh? Melihat kamar anaknya selalu dalam keadaan berantakan. Ya, selalu dalam keadaan berantakan. Ya, ini anak sudah disuruh untuk merapikan tempat tidurnya, ini enggak pernah merapikan tempat tidurnya. Bantalnya terkadang ada di samping, terkadang ada di bawah, terkadang ada di atas meja mungkin. Ya, sehingga membuat kesal si ibu ketika melihatnya. Dalam kehidupan di dunia, di surga kata Allah Subhanahu wa taala, wa namariqu masfufah, bantal-bantal yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersusun rapih. Lihat, belum kita menikmati bantal tersebut, belum kita menyentuh bantal tersebut, dengan memandangnya saja kita sudah merasa berbahagia. Kenapa? Dalam keadaan rapih. Betapa rapihnya bantal-bantal ini, betapa mudahnya penggunaan bantal-bantal tersebut. Dalam keadaan rapih, dalam keadaan bersih, hanya tinggal menggunakannya saja. Wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Demikian pula ya, lantai-lantai semuanya terhampar karpet-karpet yang sangat indah. Subhanallah. Apa kekurangan yang akan dimiliki oleh para penghuni surga? Singgahsana, disiapkan singgahsana yang tinggi dan empuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantal-bantalnya disiapkan, bantal-bantal yang tersusun rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanannya disiapkan, minumannya disiapkan, semuanya, pelayannya pun disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kenikmatan yang sempurna yang bisa dirasakan oleh mereka yang berada di dalam surga.
Lantainya tidak perlu disapu. Kita tidak akan pernah melihat lantai rumah kita dalam keadaan kotor, karpetnya dalam keadaan bau, karpetnya dalam keadaan mungkin ada noda di sana. Semuanya dalam keadaan bersih. Ya, wazarabiyu mabthuthah, kata Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam keadaan terhampar, dalam keadaan rapih. Ini para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, beberapa kenikmatan yang bisa dirasakan oleh para penghuni surga. Ingat, Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, ini hanya kita hanya bisa membandingkan saja. Tapi ingat, apa yang kita bayangkan ketika kita merasakannya jauh lebih nikmat daripada apa yang kita bayangkan. Enggak mungkin kita membayangkan, saya punya istana saya nanti seperti ini, nanti singgasananya seperti ini, nanti bantalnya seperti ini, nanti karpetnya seperti ini. Ini tidak akan bisa kita dapatkan di surga, akan tetapi kita mendapatkan yang jauh lebih dari apa yang kita bayangkan. Kenapa demikian? Dikarenakan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah, Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Manusia tidak ada yang mengetahui apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada para penghuni surga yang menyejukkan mata. Kita mungkin bisa membayangkan, nanti bantalnya seperti ini. Ya, bayangan kita seperti apa, akan kita dapatkan yang jauh lebih nikmat dari apa yang kita bayangkan. Karena di surga, kata Rasulullah SAW, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Ya, segala sesuatu yang ada di surga dengan apa yang ada di dunia hanya sama kenamaannya saja. Hanya sama pada penamaannya saja. Nanti di surga kata Rasulullah, mala ainun ra'at, akan ada segala sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata kita. Wala udunun sami'at, kita tidak pernah mendengarnya. Misal kita membayangkan tadi, akan memiliki bantal-bantal yang tersusun rapih. Kita hanya mungkin, bantal tersusun rapih, kayak gimana? Mungkin seperti ini. Misal kita menyusun bantal, tidak pernah kita lihat dalam kehidupan di dunia ketika kita melihatnya di surga. Wal udunun samiat, kita tidak pernah juga mendengarnya. Misalnya, di negeri ini, itu mereka adalah orang-orang yang pandai membuat bantal misalnya. Ya, daerah ini daerah yang terkenal dengan membuat bantal, daerah yang sangat terkenal dengan menyusunnya dengan begitu rapihnya. Kita tidak akan pernah mendengar ada di dunia ketika kita melihatnya di surga. Wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak mungkin akan bisa kita bayangkan dengan akal kita. Artinya apapun yang kita bayangkan, apapun yang kita impikan, ketika kita mendapatkannya di surga jauh lebih dari apa yang kita bayangkan. Jauh lebih enak dari apa yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Inilah para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini. Intinya di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang mendapatkan kenikmatan di surga kelak dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berbahagia secara lahir maupun secara batin. Mereka yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ingat, ini kenapa dia dimasukkan ke dalam surga? Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia kerjakan dalam kehidupan di dunia, atas ketaatan yang dia lakukan dalam kehidupan di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala, atas amalan-amalan yang dia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kelompok yang kedua ini, memasukkan kita ke dalam surga tanpa dimasukkan ke dalam neraka sedikit pun juga. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih ana mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.